Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan materi tematik kita, yaitu pada subtema kedua di tema pertama. Subtema kedua ini berjudul Hewan Sahabatku. Anakku sekalian, kita akan memasuki pembelajaran pertama, yakni pada pendalaman materi di halaman 41. Oke, silahkan anak-anakku sekalian perhatikan bukunya sambil mendengarkan dan memperhatikan penjelasan Ustadz di video ini. Oke, anak-anakku sekalian, ide pokok adalah hal yang dibahas di dalam suatu bacaan. Jika kita membaca suatu berita, suatu cerita, ataukah suatu informasi, maka kita dapat menentukan ide pokoknya dengan cara yang pertama adalah mengetahui apa yang dibahas di dalam berita tersebut, apa yang dibahas di dalam bacaan tersebut. Ketika kita sudah mengetahui tentang apa yang dibahas, maka itulah yang disebut dengan ide pokok. Jadi ide pokok itu, anakku sekalian, adalah hal yang dibahas atau masalah utama di dalam suatu bacaan atau teks. Oke, anak-anakku sekalian bisa memperhatikan contoh berikut ini tentang ide pokok. Kemudian kita akan menentukan apa ide pokoknya. Baik, contoh dari bacaan bisa Ananda sekalian perhatikan pada gambar di bawah ini. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Oke, anak-anakku sekalian, dari bacaan ini kita bisa menentukan ide pokoknya. Oke, silahkan Ananda sekalian cermati dan tentukan apa ide pokoknya. Apa yang dibahas di sini? Nah, itulah ide pokok. Maka ide pokoknya pada bacaan ini adalah pawai budaya sangat menarik. Pawai budaya sangat menarik. Dia ada di kalimat pertama. Pawai budaya sangat menarik. Kenapa itu gagasan pokoknya? Karena itulah yang dibahas dari sekian kata di dalam teks ini. Jadi ide Ustadz ulangi lagi, ide pokok itu adalah hal yang dibahas di dalam suatu bacaan. Oke, inilah pembahasan pertama kita tentang ide pokok. Selanjutnya Ananda sekalian, kita akan memasuki pada materi berikutnya, yaitu tentang perkembangan hewan atau perkembangbiakan hewan secara generatif. Silahkan anandaku sekalian memperhatikan materinya dengan seksama. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Di hari ini kita bahas tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa perkembangbiakan secara generatif itu adalah perkembangbiakan melalui proses perkawinan, ya. Pada perkembangbiakan hewan secara generatif ini dibagi menjadi 3, anak-anakku sekalian, ya. Yang pertama, hewan yang berkembangbiak dengan cara bertelur disebut ovipar, ya. Perkembangbiakan secara ovipar berarti dia berkembangbiak menghasilkan keturunan dengan cara bertelur. Contohnya adalah ayam, itik. Jadi kalau melihat anandaku sekalian melihat hewan yang berkembangbiak dengan cara bertelur, maka itu disebut hewan yang berkembangbiak generatif secara ovipar. Kemudian yang kedua, anakku sekalian, dari jenis hewan yang berkembangbiak secara generatif adalah vivipar. Apa itu vivipar? Yaitu hewan yang berkembangbiak atau menghasilkan keturunan secara melahirkan. Kalau dia melahirkan berarti dia berjenis
vivipar. Apa contohnya anak-anakku sekalian? Ada di sekitar kita, ya. Banyak hewan di sekitar kita yang berkembang biak secara melahirkan tanpa bertelur. Contohnya kucing, sapi, paus, dan masih banyak lagi hewan-hewan yang berkembang biak secara vivipar. Jadi, Ustadz ulangi lagi, hewan yang berkembang biak secara melahirkan tanpa bertelur itu berjenis atau disebut hewan vivipar, ya. Kemudian jenis yang ketiga anak-anakku sekalian, hewan yang berkembang biak secara generatif adalah ovovivipar. Apa ini ovovivipar? Yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Dia memang bertelur, tetapi dia juga melahirkan. Kenapa disebut seperti ini anak-anakku sekalian? Karena hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar, yaitu telur yang dikeluarkan itu sudah memiliki anak yang menetas di dalam telur. Jadi sebelum telurnya keluar, hewan di dalam telur itu sudah menetas. Contohnya adalah bunglon. Bunglon ini berkembang biak dengan cara ovovivipar, itu bertelur dan melahirkan. Kemudian yang kedua adalah ular. Kemudian yang ketiga adalah kadal. Dan masih banyak lagi hewan-hewan yang lain anak-anakku sekalian yang berkembang biak dengan cara ovovivipar atau dengan cara bertelur dan melahirkan. Anak-anakku sekalian, ini yang dapat kita bahas pada hari ini tentang materi tematik, yaitu berkaitan dengan yang pertama adalah ide pokok. Kita sudah mengetahuinya. Ustadz sudah bahas tadi secara singkat. InsyaAllah anak-anak mudah memahaminya. Kemudian yang kedua, kita juga sudah bahas tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Semoga anak-anakku sekalian juga memahaminya dengan baik, ya. Ini saja anak-anakku sekalian. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.